Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Hidden Fox. Film ini menceritakan tentang dua orang remaja yang ingin membalaskan dendam atas kematian orang tua mereka. Mereka pun berlatih untuk menguasai beberapa teknik bela diri kungfu, dan setelah 10 tahun mereka membuat rencana untuk membunuh sekelompok orang terkuat yang menjadi dalang atas tewasnya orang tua mereka berdua. Penasaran dengan kisah selengkapnya dalam film yang satu ini? Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Berlatar di negara Tiongkok, beredar kabar mengenai keberadaan harta karun yang tak seorang pun belum bisa untuk mendapatkannya. Hal itu disebabkan karena peta petunjuk menuju harta karun dijaga oleh seorang pendekar kungfu bernama Hu Yidao. Diketahui hanya ada satu orang master kungfu yang dapat menandingi kehebatan Hu Yidao. Ia sendiri bernama Miao Renfeng. Pada saat itu seorang raja bernama Tian Guinong sangat menginginkan harta karun tersebut entah bagaimanapun caranya. Dengan keinginannya yang sangat besar, Raja Tian membuat rencana agar Hu Yidao dan Miao Renfeng bertarung satu sama lain. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh istri Miao Renfeng, di mana dengan kecerdasan mereka seolah-olah dilakukan oleh Hu Yidao sendiri. Atas nama Hu Yidao, anak buah sang raja mengirim potongan kepala seorang wanita kepada Miao Renfeng yang tak lain itu adalah kepala istrinya sendiri. Dengan kesuksesan rencana mereka, Miao akhirnya melakukan pertarungannya secara terbuka untuk melawan Hu Yidao yang telah ia anggap sebagai pembunuh atas kematian istrinya. 定要置胡某死地不可，胡某就不需要再做任何解释。我要整个胡家村的命。Di akhir pertarungan itu, mereka berdua baru mengetahui bahwa pedang yang mereka gunakan terdapat cairan yang sangat beracun. Dan di saat itu pula, anak buah sang raja mendatangi Hu Yidao dan Miao Renfeng. Dan mereka yang terlibat bernama Zhao Yunyang, Zheng Niang, Bao Su, Sai Ying, dan juga Yinji. Sementara untuk rekan mereka yang bernama Tao Baisui masih membuat rencana selanjutnya bersama sang raja. Di saat-saat terakhir dalam hidupnya, Hu Yidao dan Miao Renfeng baru menyadari bahwa mereka telah dibuat bodoh oleh Bao Su dan rekan-rekannya. Pada malam harinya, Bao Su dan rekannya tersebut membakar desa tempat tinggal Hu Yidao. Akan tetapi mereka tidak menemukan peta harta karun di desa tersebut. Di saat itu pula Tao Baisui juga mendatangi tempat itu. Dan pada saat Sai Ying melaporkan bahwa mereka tidak menemukan peta harta karun tersebut, Tao Baisui langsung memotong tangan kanannya. Di waktu yang sama, seorang bocah laki-laki berlari ketakutan untuk menghindar dari kejaran mereka. Hingga akhirnya bocah tersebut berhasil meloloskan diri dengan memasuki hutan salju yang sangat luas. 10 tahun berlalu, pencarian peta harta karun tersebut terus mereka lakukan. Tak hanya itu, Raja Tian menambah anggota anak buahnya dengan merekrut 2 orang pendekar yang bernama King Wen dan Guyu. Sebagai anak baru, mereka berdua pun beraksi dengan membantai sekelompok bandit yang dicurigai menyembunyikan peta harta karun. Hingga pada akhirnya, Yinji juga turut hadir dalam pertarungan itu.
Dalam misi yang telah berhasil mereka lakukan, Guyu kemudian memberikan peta harta karun itu kepada sang raja. Dengan kesuksesan yang sempat tertunda selama 10 tahun, sang raja sangat bahagia melihat peta tersebut berada di tangannya. Setelah itu Raja Tian memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan harta karun tersebut, dan siapapun yang bisa membawanya, maka sang raja akan memberikan gelar bangsawan yang kedudukannya sangatlah istimewa di lingkungan kerajaan. Bermodalkan peta yang telah dimiliki, mereka pun terbagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan guru mereka, di mana Tao Baisui bersama dengan keempat muridnya, yaitu Guyu, Zhao Yunyang, Zheng Niang, dan juga Yinji. Sementara itu Baosu hanya ditemani oleh kedua murid setianya, yaitu Sai Ying dan juga Qing Wen. Merasa perjalanan masih jauh dan dengan cuaca ekstrim yang cukup dingin, mereka berinisiatif untuk tinggal sementara di sebuah penginapan. Pemilik penginapan di sana yang bernama Tuan Hotung kemudian memberitahukan sesuatu kepada Tao Baisui, bahwa untuk mencari harta karun tidak mudah sebagaimana yang telah mereka pikirkan, apalagi hanya berbekalkan sebuah peta. Tuan Hotung pun menjelaskan bahwa di Gunung Feihu terdapat seekor rubah terbang yang dipercaya adalah jelmaan Hu Yidao, dan siapapun yang berani memasuki gunung tersebut dipastikan tidak akan kembali dengan selamat. Merasa Tuan Hotung hanya ingin menakut-nakuti mereka, Tao Baisui kemudian mencekik leher Tuan Hotung dan memintanya agar memberikan kunci harta karun tersebut. Pada faktanya, mereka telah mengetahui bahwa kunci harta karun itu telah disimpan oleh Tuan Hotung. Tuan Hotung yang tak ingin memberitahukan mereka, akhirnya Guru Tao memutuskan untuk membunuh Tuan Hotung dengan sebuah pisau. Alhasil mereka semua harus mencari kunci tersebut yang dipastikan Tuan Hotung telah menyembunyikannya. Dalam usaha mereka, Yinji kemudian menemukan kunci tersebut yang disimpan di sebuah ruangan rahasia. Namun secara tiba-tiba Guyu malah membunuh rekannya tersebut. Hal itu pun diketahui oleh Qing Wen yang kebetulan berada di tempat tersebut. Flashback pada masa lalu Guyu di mana pada saat itu ia menjadi seorang pekerja paksa di sebuah tambang emas. Ketika Guyu menemukan satu bongkahan emas kecil, ia memutuskan untuk menyembunyikan emas tersebut. Akan tetapi seorang penjaga di sana mengetahui apa yang telah Guyu lakukan. Walhasil dengan perbuatannya itu Guyu kemudian mendapatkan hukuman dengan cara diikat di sebuah kursi dengan tali yang mengikat lehernya. Namun Guyu yang memiliki kekuatan tersembunyi, ia kemudian berhasil untuk melepaskan ikatannya itu. Hingga akhirnya Guyu berhasil membunuh penjaga tersebut dan berusaha kabur dari tempat itu. Beberapa penjaga yang berusaha untuk menangkap Guyu, ia pun terpaksa bersembunyi di sebuah rumah yang ditinggal oleh penghuninya. Dan pada saat itu pula, Guyu pertama kali bertemu dengan Qing Wen yang tak lain adalah murid sekaligus anak angkat Baosu. Pada saat itu Qing Wen menawarkan pertolongan kepada Guyu dengan satu syarat jika ia mau untuk bergabung dengannya. Akan tetapi Guyu menolak tawaran tersebut. Namun ketika beberapa penjaga berhasil menemukan keberadaannya, Guyu memutuskan untuk bergabung dengan Qing Wen. Dengan demikian, Qing Wen membantu Guyu dengan membunuh semua penjaga yang berada di tempat itu. Setelah itu Qing Wen membawa Guyu ke hadapan Baosu dan pada saat itu juga Baosu memerintahkan Guyu untuk membunuh Qing Wen. Baosu melakukan hal tersebut dikarenakan hanya ingin mengetahui kesetiaan Guyu jika ingin bergabung dengannya. Seketika itu juga Guyu menusukkan pedang kepada dirinya sendiri. Baosu yang melihatnya, ia pun memerintahkan Qing Wen untuk mengobati Guyu dan menyerahkannya kepada Guru Tao.
Kemudian Xin kembali ke tempat penginapan di mana Tao Baisui sebagai pemimpin mengadakan pertemuan untuk membahas kematian Yinji. Akan tetapi Baosu yang juga ada di sana, ia pun menganggap hal tersebut adalah hal yang tidak perlu dibesar-besarkan, dikarenakan kunci harta karun tersebut telah ditemukan oleh mereka. Ketika di ruangan tersebut hanya ada Guru Tao dan juga Guyu. Dari sinilah Guru Tao mencurigai bahwa Guyu adalah pelaku utama atas tewasnya Yinji. Namun Guyu berhasil meyakinkan gurunya tersebut bahwa Yinji telah dibunuh oleh rubah terbang sebagaimana yang telah dikatakan oleh Tuan Hotung. Flashback sebelum kematian Yinji, kita semua diperlihatkan bahwa Guyu memang sengaja merencanakan hal tersebut untuk membunuh rekannya itu. Dengan sangat hati-hati Guyu mencoba untuk menghilangkan semua bukti pembunuhan tersebut sebelum Guru Tao menemuinya. Singkat cerita, Guyu menemui Baosu di sebuah tempat rahasia. Pada saat itu, Baosu bertanya kepada Guyu tentang apa tujuan sebenarnya yang ingin Tao Baisui lakukan. Guyu pun mengatakan bahwa Guru Tao akan merebut kunci harta karun tersebut yang saat ini berada di tangannya. Namun Baosu yang tak kalah cerdas pun memerintahkan Guyu untuk merebut peta harta karun terlebih dahulu yang kebetulan saat ini dipegang oleh Zhao Yunyang. Sebelum pergi dari sana, King Wen menyempatkan diri untuk memberikan sebuah kalung pemberian Baosu, di mana hal tersebut adalah tanda diterimanya Guyu untuk bergabung dengan mereka. Singkat cerita, mereka semua kembali melanjutkan perjalanan untuk memasuki kawasan hutan di kaki Gunung Feihu. Namun, secara tiba-tiba kabut tebal pun menghalangi perjalanan dan membuat mereka terpisah satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, Guyu memanfaatkannya untuk merebut peta tersebut dari tangan Yunyang, di mana dalam 15 menit ke depan, Guyu mengetahui bahwa kabut tebal akan menghilang dengan sendirinya. Tak mau membuang-buang waktu, Guyu kemudian melakukan aksinya dan sebuah pertarungan pun tak terhindarkan. Setelah Guyu berhasil mendapatkan peta tersebut, Baosu dan kedua muridnya mendatangi Guyu. Ia pun menyerahkan peta tersebut dan mengatakan kepada Baosu bahwa Yunyang berhasil melukainya dengan menggunakan racun, sehingga Guyu tidak akan bertahan lebih dari 4 jam. Guyu kemudian melaporkan bahwa penawar racun yang ia derita berada di tangan Tao Baisui. Namun, Baosu malah tidak memperdulikan Guyu, lalu kemudian pergi dari tempat tersebut. Berbekalkan sebuah peta, Baosu, Sai, King Wen, dan juga Guyu melanjutkan perjalanan untuk mencari harta karun tersebut. Akan tetapi, mereka ditujukan ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh tulang belulang. Secara tiba-tiba, Guyu kemudian merebut kunci harta karun tersebut dari Baosu, dan seketika itu juga beberapa ekor hyena muncul untuk memangsa mereka. Di sisi berbeda, Guru Tao, Yunyang, dan Zheng Niang melihat Baosu dan muridnya dari atas tebing tersebut. Seperti yang kita lihat, Zhao Yunyang ternyata masih hidup setelah mengalami kekalahan dari Guyu. Yang ternyata pada saat pertarungan mereka, Guru Tao berhasil melumpuhkan Guyu di saat ingin membunuh Yunyang. Dan dalam kejadian itu, Guru Tao baru mengetahui bahwa Guyu yang telah membunuh Yinji. Sebagai seorang guru, Guru Tao sangat kecewa dengan muridnya tersebut, di mana Guyu dan Yinji telah ia anggap sebagai anak sendiri. Mendengar hal itu, Guyu mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah perintah dari Baosu, di mana
Guyu telah lama bergabung dengan kelompoknya. Guru Tau yang juga mempunyai tujuan pribadi, ia pun meminumkan racun kepada Guyu. Dengan demikian, Guyu hanya bisa bertahan hidup selama 4 jam. Jika Guyu menginginkan penawar racun tersebut, maka Guyu harus melakukan perintah dari Guru Tau untuk memberikan peta palsu kepada Bousu, sekaligus mengambil kunci harta karun tersebut. Scene kemudian kembali kepada Guyu dan yang lainnya, di mana pada saat itu Bousu harus tewas setelah menerima terkaman dari beberapa ekor hyena. Tak mau menjadi makanan oleh hewan buas tersebut, Sai Ying, Guyu, dan King Wen memutuskan untuk meninggalkan Bousu. Melihat mereka pergi, Guru Tau kemudian berusaha untuk mengejar mereka dengan tujuan ingin merebut kunci harta karun tersebut. Mereka pun berpencar di mana Yunyang berusaha untuk mengejar King Wen, dan untuk Guru Tau sendiri harus berhadapan dengan Sai Ying yang pada awal pencarian harta karun, Guru Tau pernah memotong tangan kirinya. Mengingat hal tersebut, Sai Ying ingin membalaskan dendam kepada Guru Tau menggunakan tangan barunya yang berhasil dipasang oleh seorang tabib. Namun apalah daya, Sai Ying yang memang bukan tandingan Guru Tau, ia pun tewas dalam pertarungan itu. Pada saat Guru Tau mencari kunci harta karun, Guyu secara tiba-tiba muncul dengan memegang kunci tersebut. Dan dalam pertemuan mereka, Guyu kemudian membunuh Guru Tau, entah apa penyebabnya. Dan tak hanya itu, Guyu juga berhasil mendapatkan peta harta karun dari Guru Tau. Di sisi berbeda, King Wen berhasil membunuh Yunyang setelah seekor kunang-kunang beracun mendarat tepat di lehernya. Pada faktanya, hewan tersebut memanglah peliharaan King Wen yang mana ia akan menggunakannya pada saat dalam bahaya. Setelah itu, King Wen kembali mendapatkan hal buruk setelah Zhang Niang menampakkan dirinya dengan maksud ingin membunuh King Wen. Walhasil, mereka saling menyerang satu sama lain. Dengan menggunakan benang yang sangat tajam sekaligus menjadi senjata andalannya, Zhang Niang mencoba untuk membunuh King Wen. Akan tetapi, Guyu kemudian muncul untuk menyelamatkannya. Sejauh ini, Guyu merasa kewalahan untuk melawan Zhang Niang. Namun Guyu yang juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan pedangnya, ia pun berhasil membebaskan diri. Tak hanya itu, Guyu juga berhasil melumpuhkan Zhang Niang menggunakan pedangnya. Dari sinilah kita semua mengetahui bahwa Guyu adalah putra seorang pendekar pedang yang meninggal karena ulah Guru Tau dan juga antek-anteknya. Yang tak lain, pendekar pedang itu adalah Hu Yidao. Ia pun mengatakan bahwa dirinya adalah si rubah terbang dengan nama asli, yaitu Hu Fei. Pada awal film ini, bocah yang berhasil melarikan diri dari kejaran mereka adalah dirinya sendiri, di mana pada saat itu Guyu membawa peta harta karun dan juga kuncinya. Kembali sebelum Raja Tian menemukan peta harta karun, Guyu memang sengaja membayar sekelompok bandit untuk menyembunyikan peta itu. Dan beberapa hari kemudian, Guyu melanjutkan untuk menemui Tuan Hotung dan menyuruhnya menyembunyikan kunci harta karun. Sampai di sini, rencana Guyu pun sangatlah berjalan dengan baik demi membalaskan dendam kematian ayahnya. Mendengar cerita yang ia dengar, Zhang Niang cukup terkejut hingga akhirnya ia pun tewas di tangan Guyu.
Setelah itu kejadian yang tak diduga pun terjadi di mana Bausu kembali hidup setelah menerima terkaman dari beberapa ekor hyena. Pada fakta yang terjadi, Bausu memiliki beberapa ekor kelabang peliharaannya yang bisa membuatnya kembali bangkit, dan dengan cara itulah Bausu akhirnya juga mengetahui bahwa Guyu adalah putra Hu Yidao. Tak banyak berpikir panjang, Bausu dengan kehebatannya menantang Guyu untuk bertarung. 你的刀法，佩服。请问， Guyu yang mengalami kekalahan, ia pun berhasil dibunuh dan dilempar ke sebuah jurang oleh King Wen. Tak hanya itu, King Wen juga berhasil merebut peta dan kunci harta karun tersebut yang kemudian ia menyerahkannya kepada Bausu. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan harta karun tersebut, dan sampailah di sebuah tempat di mana dalam petunjuk peta itu adalah tempat terkuburnya harta karun yang mereka cari. Bausu yang tak sabar, ia pun memasukkan kunci harta karun itu, dan secara mengejutkan tiupan angin di tempat itu pun tiba-tiba semakin kencang. Dengan terjadinya hembusan angin, Bausu menemukan tumpukan emas yang berada tepat di bawah kakinya. Namun Bausu sama sekali tidak bisa mengambil harta karun itu dikarenakan berada tepat di bawah lantai es. Melihat Bausu yang kebingungan, King Wen kemudian mengatakan kepada Bausu bahwa tidak ada pintu masuk untuk mendapatkan harta karun itu, dan jika Bausu ingin mendapatkannya dengan memecahkan lantai es, maka ia akan jatuh dari atas tebing bersama harta karun tersebut. King Wen berani mengatakan hal itu dikarenakan sebelumnya ia telah sampai terlebih dahulu bersama Guyu. Tak berselang lama King Wen mencoba untuk membunuh Bausu, dan sedikit pertarungan pun tak terhindarkan. King Wen yang bukanlah tandingannya, ia pun cukup kewalahan untuk menghadapi Bausu. Namun beruntung secara tiba-tiba muncullah Guyu bersama seekor elang yang kemudian menancapkan pedangnya kepada Bausu. Pada saat itu juga, King Wen membunuh kelabang peliharaan Bausu yang membuatnya tidak bisa untuk hidup kembali. Seketika itu juga, Guyu menyalakan bahan peledak yang sebelumnya telah ia pasang. Dengan demikian, Bausu akhirnya tewas dengan sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Pada kejadian yang sebenarnya sejak awal, King Wen dan Guyu sengaja merencanakan semuanya untuk membunuh Guru Tao, Bausu, dan juga yang lainnya. Hal tersebut mereka lakukan hanya untuk membalaskan dendam orang tua mereka. Karena sebenarnya King Wen adalah anak kandung dan juga anak satu-satunya dari Miao Renfeng. Di akhir film ini, Guyu dan King Wen membawakan sebuah kotak harta karun kepada Raja Tian Guinong, dan ketika ia membukanya, beberapa kunang-kunang beracun keluar dari kotak tersebut yang mengakibatkan ia dan pasukannya tewas seketika. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.